Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Natasha Janif dengan NIM 1152400086. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu teori uses and gratification dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teori uses and gratification. Teori uses and gratification sendiri adalah teori komunikasi massa yang membahas efek media pada manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa pengguna media secara aktif mencari sumber media yang paling memenuhi kebutuhan mereka dan memiliki tujuan tertentu dalam penggunaan media tersebut. Adapun tujuan dari teori uses and gratification ini, yang pertama, memahami motivasi penggunaan media. Teori ini membantu menjelaskan mengapa seseorang menggunakan media tertentu, seperti untuk mendapatkan informasi, hiburan, ataupun interaksi sosial. Dan yang kedua, memahami pengaruh media terhadap individu. Teori ini membantu memahami bagaimana penggunaan media dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku individu tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kepuasan dari penggunaan media. Teori ini menjelaskan bagaimana penggunaan media dapat memberikan kepuasan pada individu, baik secara kognitif, afektif, sosial, ataupun personal. Dan yang keempat, membangun pemahaman tentang kebutuhan media. Teori ini membantu memahami berbagai jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh media, seperti kebutuhan akan informasi, hiburan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah mempelajari peran aktif audiens. Teori ini menekankan bahwa audiens bukan hanya penerima pasif, tetapi juga secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun asumsi dasar teori uses and gratification ini. Yang pertama, khalayak aktif. Apa sih khalayak aktif? Pengguna media dianggap aktif dan memiliki tujuan dalam penggunaan media tersebut. Dan yang kedua, inisiatif di tangan khalayak. Penggunaan media memiliki inisiatif untuk menghubungkan kebutuhan dan kepuasan dengan pemilihan media tertentu. Yang ketiga, media bersaing. Media bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan khalayak atau memenuhi para pengguna media. Kesadaran diri. Penggunaan media memiliki kesadaran diri yang memadai terkait dengan penggunaan media, kepentingan, dan motivasinya. Dan yang terakhir, pembentukan nilai. Nilai-nilai yang dipertimbangkan seputar kebutuhan khalayak terhadap media khusus atau konten harus dibentuk. Adapun motif-motif penggunaan media menurut teori uses and gratification ini. Yang pertama, kognitif. Motif kognitif dalam penggunaan media mencakup beberapa aspek penting. Di sini aku akan menjelaskan. Yang pertama ada kebutuhan akan informasi. Apa sih kebutuhan akan informasi itu? Individu mencari informasi untuk memahami peristiwa terkini, isu-isu penting, atau topik yang menarik minat mereka untuk mengetahui akan informasi tersebut. Dan yang kedua, surveillance. Media digunakan untuk memantau perkembangan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di sekitar lingkungan mereka. Eksplorasi realitas. Media membantu individu dalam memahami berbagai perspektif, pengalaman, dan budaya. Pembelajaran. Media menyediakan sumber pengetahuan yang beragam, memungkinkan untuk individu memperluas wawasan dan keterampilan mereka. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Media dapat memberikan informasi yang berguna dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan bagi para penggunaan media. Adapun afektif. Berikut adalah
beberapa motif afektif penggunaan media yang lebih detail. Apa aja itu? Hiburan dan kesenangan. Media dapat digunakan sebagai sarana hiburan untuk menghalangi kebosanan, mengurangi stres, atau sekedar hanya bersenang-senang, yaitu memuaskan diri mereka sendiri. Dan yang kedua, ekspresi diri. Media sosial misalnya memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri, berbagai perasaan, dan mendapatkan umpan balik dari orang lain. Contohnya seperti membuat TikTok atau update status di sosial media para pengguna. Pengembangan identitas. Media dapat membantu individu membentuk dan mengembangkan identitas mereka, baik secara personal maupun sosial. Pencarian pengalaman baru. Pengguna media mungkin mencari pengalaman baru, seperti melihat konten yang berbeda, mengikuti tren yang ada, atau mempelajari hal-hal baru melalui media yang mereka gunakan. Adapun kebutuhan afiliasi dan interaksi sosial. Media dapat digunakan untuk terhubung dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan serta mencari dukungan sosial. Contohnya seperti video call atau telepon dari jarak jauh dengan kerabat, dengan teman, atau mungkin contohnya pada saat kita pembelajaran melalui via Zoom. Pelepasan emosi. Media juga dapat digunakan untuk melepaskan emosi negatif seperti kemarahan atau kekecewaan dengan cara yang aman dan terkontrol. Motivasi, integrasi, dan interaksi sosial merupakan media digunakan untuk terhubung dengan orang lain, menjalin dan memelihara hubungan, serta berpartisipasi dalam komunitas online mereka. Integrasi personal merupakan kebutuhan identitas pribadi dan membangun hubungan sosial. Kalau integrasi sosial merupakan kebutuhan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan sosial mereka. Adapun contoh penerapan teori uses and gratification ini. Yang pertama, seseorang menggunakan media sosial untuk tetap terhubung dengan teman-teman. Contoh tersebut merupakan kebutuhan sosial penggunaan media. Dan yang kedua, seseorang menonton film untuk melupakan masalah. Hal tersebut merupakan kebutuhan pelarian para pengguna media. Seseorang membaca berita untuk tetap up to date tentang isu-isu terkini. Contoh tersebut masuk ke dalam kebutuhan kognitif. Adapun apa sih pentingnya teori uses and gratification ini? Pentingnya teori uses and gratification ini adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana individu berinteraksi dengan media dan mengapa mereka memilih media tertentu. Dan yang kedua, membantu memahami motivasi dan kebutuhan yang mendasari penggunaan media. Dan yang terakhir adalah memberikan wawasan tentang bagaimana media dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan tiap individu. Tetapi teori uses and gratification ini memiliki kekurangan, tetapi juga dia memiliki kelebihan. Apa sih kekurangan teori uses and gratification ini? Kekurangannya adalah sulit untuk mengukur kepuasan dan motivasi pengguna media secara langsung. Tidak sepenuhnya dapat menilai kekuatan media dalam lingkup sosial yang lebih luas. Dan terakhir, mungkin kurang tepat untuk menilai penggunaan media yang bersifat ritual atau kebiasaan. Adapun kelebihannya, teori uses and gratification ini memiliki kelebihan. Yang pertama, menekankan peran aktif pengguna media. Yang kedua, memahami motivasi dan tujuan pengguna media. Dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman
yang lebih komprehensif tentang penggunaan media tersebut.